Bagaimana saudara? Dulu mungkin cari kehendak Tuhan tiap kali mau belok kanan, belok kiri. Sekarang masih cari kehendak Tuhan tidak? Jangan sampai kehilangan discernment seperti Abiatar. Nggak ada dalam cerita Alkitab popularitas itu menghasilkan sesuatu yang bagus karakter. Nggak ada. Popularitas, pujian publik seringkali membawa kepada self-deception. Daud merangkum pada Salomo, nomor satu yang paling penting, berani, be courageous karena Tuhan, moral courage, berdiri berkata yang benar apapun resikonya. Satu Raja-Raja, temanya It doesn't have to end this way. Ingat saudara semua, ujungnya, endingnya ini tidak enak nanti, dibuang ke Babel. Jadi pesan sepanjang pembahasan 1-2 Raja-Raja, saudara ingat, tidak harus nasib saudara, destiny saudara seperti yang dialami oleh raja-raja di Yehuda dan Israel. Ya. Hal topik pertama yang saya mau bahas, karakter atau kurangnya karakter ilahi menentukan nasib saudara di garis akhir. Ada beberapa orang yang sama sebut di sini yang awalnya di zaman sebelumnya Salomo hebat, ya, termasuk orang-orang yang lebih dari sukses, tapi kemudian berakhir dengan mengenaskan. Yang pertama adalah Abiatar. Sudah tahu Abiatar imam besar? Dia adalah keturunan Eli, Imam Eli. Ya. Waktu Saul marah karena ayahnya Abiatar itu menampung Daud yang waktu itu pelarian, ya, waktu diberi makan roti dari kemah suci. Kemudian Saul menyuruh orang-orangnya bunuh semua keluarga imam ini. Hanya Abiatar yang lolos, terus lari mendapatkan Daud di gua Adulam. Ditampung oleh Daud dengan dia bawa baju efod, yaitu baju keimamannya. Sejak itu dia menjadi imamnya Daud. Jadi Abiatar sebagai imam, dia yang mencari kehendak Tuhan. Dia yang pegang Urim dan Tumim. Kehendak Tuhan itu apa? Ditanyakan kepada imam besar. Imam besar yang memutuskan lewat Urim dan Tumim. Tapi kali ini dia lack discernment, tidak memiliki ketajaman dalam memutuskan. Artinya urapannya sudah tidak ada lagi sebagai imam besar. Imam besar harusnya ngerti kehendak Allah. Dia sekarang tidak nyari kehendak Allah lagi. Ya. Dia jalan bukan dengan Urim dan Tumim. Dia berpihak kepada orang yang keliru, Adonia. Akibatnya ya ujung hidupnya tidak enak, ya, dikucilkan dan kemudian dipecat jadi imam. Itu Abiatar. Jadi yang pertama, dulunya dia nyari Tuhan terus, tiap kali keputusan cari Tuhan. Tapi sekarang setelah dia jadi mungkin terkenal, salah satu orang yang paling berjasa di zamannya Daud, ya. Sekarang dia nggak nyari lagi. Didatangi oleh Adonia, dia iya saja. Ya, tidak ada discernment, tidak ada cari kehendak Tuhan lagi. Ya, bagaimana saudara? Dulu mungkin cari kehendak Tuhan tiap kali mau belok kanan, belok kiri. Sekarang masih cari kehendak Tuhan tidak? Ya.
Jangan sampai kehilangan discernment seperti Abiatar. Yang kedua, Abiatar juga tidak lagi memiliki moral courage, keberanian moral. Karena Adonia itu kuat, dia anak paling besar, dia populer, ya pengikutnya banyak di seluruh Israel. Dia tidak punya keberanian untuk berkata tidak. Jadi waktu datangi dia kemudian spot. Banyak pemimpin yang cari amannya seperti ini, berpihak kepada pihak yang menang, yang besar, yang pengikutnya banyak, yang terkenal, bukan berpihak pada yang benar. Jadi ini yang membuat hidupnya ujungnya tidak enak Abiatar. Satu, tidak lagi cari kehendak Tuhan. Yang kedua, keputusannya berdasarkan mana yang kuat dia dukung, mana yang pengikutnya banyak dia dukung. Dia tidak punya keberanian moral untuk berdiri berlawanan dengan yang kuat, yang mayoritas, yang berkuasa. Itu di pasal 1 ayat 9. Tadi yang pertama 1 ayat 7. Yang ketiga, Yoab mati kenapa? Ada yang bertanya tadi, kenapa Yoab jasanya besar, dia panglima perang. Kenapa harus dibunuh? Ya, Daud mengingatkan Salomo bahwa Yoab itu hati-hati dengan Yoab bukan karena dia hebat. Dia memang orang hebat, jasanya besar sekali buat Daud. Ya. Tapi ada dua hal, ada dua peristiwa yang menunjukkan watak dia sesungguhnya. Banyak orang yang mampu, kompetensinya tinggi, ya, tapi wataknya kurang bagus. Daud berkata kepada kepada Salomo, dia ini menumpahkan darahnya Abner dan darahnya Amasa. Kalau dia bunuh Abner, panglimanya Saul, dan Amasa, panglimanya Absalom, di medan perang tidak ada masalah. Dia tidak punya salah. Tapi membunuhnya dengan licik. Dia datangi Abner seakan-akan mau membisikkan pesan dari Daud, tahu-tahu dia tusuk Abnernya. Amasa juga sama, dia bilang, hai Amasa, kayak mau mencoba mencium Amasa, Amasa tidak siap, ditusuk perutnya. Jadi ini yang namanya coward, pengecut. Kalau saja Yoab membunuh Abner, membunuh Amasa di medan peperangan, secara jantan tidak apa-apa. Orang pengecut itu tidak punya integritas. Ya, dia sembunyikan maksud sesungguhnya, diam-diam musuhnya tidak siap dia bunuh. Jadi Yoab, bukan Daud tidak mengenal jasanya Yoab, jasanya banyak. Tapi kemudian orang seperti ini orang yang tidak ada integritasnya, walaupun kompetensinya, skillnya banyak sekali. Yang keempat, ya, ini orang-orang yang keluarganya Simei, orang anaknya Gera bin Gera, orang yang tidak punya loyalitas. Waktu dia anak buahnya Daud, tapi waktu Daud terusir oleh Absalom keluar kota, ini orang pertama dia orang Benyamin, orangnya Saul. Selama ini dia ya sama Daud karena takut. Begitu Daud kalah, dia langsung kutuki dengan kejam sekali. Ya, dia kutuki dengan kejam dan bahkan lempar pasukannya Daud dengan kotoran, dengan umpatan dan segala macam. Jadi ini orang yang tidak punya loyalitas ya, ujungnya garis akhirnya tidak akan bagus. Saudara mungkin dia kaya, orang kaya, ya punya nama, pengikutnya banyak, garis akhirnya tidak bagus. Ya, belajar dari Simei. Dan orang yang kelima, ya Simei lagi ini tidak punya ketulusan hati. Begitu Absalom mati, Daud balik nyebrang sungai Yordan. Yang tadinya dia kutuk, dia habis-habisan, sekarang dia yang pertama nyambut, nyembah-nyembah, muji-muji, ya, minta supaya jangan dihukum. Jadi dia betul-betul menjemput, bukan sekedar karena dia menyesal, dulu ngumpat Daud, ngutuki Daud, tapi dia karena cari amannya, tidak ada ketulusan. 5 karakter ini kalau tidak ada dalam hidup saudara, ya ujung hidup saudara bisa sama dengan orang-orang ini, terpuruk, ya, terkucil, terpuruk, karena karakter itu menentukan garis akhir saudara.
Jadi itu pelajaran pertama. Yang kedua, pelajaran tentang self-deception atau menipu diri kita sendiri. Alkitab berkata, my soul, jiwaku ini adalah deceptive, sering menyesatkan. Self-deception itu apa? Self-deception itu artinya saya salah menilai diri saya sendiri. Biasanya kita gelembungkan. Ya, self-deception itu, kalau kita self-deception, maka cara kita melihat diri kita sendiri dan lihat orang lain corrupted, ya, tidak seperti sesungguhnya. Kadang-kadang lihat diri kita gelembungkan, lihat orang lain kita turunkan, ya, redupkan. Yang pertama, bercerita soal Adonia, permissive parenting, orang tua yang permisif. Dikatakan di 1 Raja-Raja 1 ayat 6, seumur hidupnya, Adonia belum pernah ditegur oleh ayahnya dengan berkata, mengapakah engkau berbuat begitu? Nah, Adonia ini berikutnya setelah Absalom, kakak-kakaknya 1, 2, 3 udah enggak ada, ya. Dia harusnya pewaris kerajaan, harusnya, ya. Ganteng, cakap, naik kuda, pasukannya banyak, ya. Tapi Daud tidak pernah negur dia, jadi tidak terbentuk karakternya sama sekali. Permissive parenting atau orang tua yang tidak pernah negur anaknya, tidak pernah beri boundary, itu menghasilkan anak atau generasi yang memandang diri sendirinya keliru, ya. Sering digelembungkan, penyesatan diri sendiri. Memang benar, ya, ada quote yang berkata, kalau teguran memang bisa menolong kita lebih baik, tapi encouragement lebih banyak lagi. Bukan berarti encouragement saja tanpa teguran. Teguran itu beda dengan kritik. Ya, teguran itu bukan beda dengan orang marah, bukan. Teguran itu orang yang mau nolong kita supaya kita jadi baik. Kalau kita sebagai mentor, sebagai pendeta, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, tidak pernah nolong orang yang kita didik, yang kita besarkan, kita luruskan jalannya, akan menghasilkan pemimpin yang self-deception. Pandangan terhadap dirinya sendiri keliru. Ya. Jadi menilai dirinya lebih daripada dirinya seharusnya. Oke. Yang kedua, popularitas, dipuji-puji di publik, ya, juga sering memimpin orang kepada self-deception. Jadi nggak ada dalam cerita Alkitab popularitas itu menghasilkan sesuatu yang bagus, karakter bagus dan segala macam, nggak ada. Ya. Popularitas, pujian publik seringkali membawa kepada self-deception. Jadi begitu ada orang yang nggak setuju dengan kita merasa down sekali karena biasa dipuji orang. Ya. Self-deception dikatakan di 1 Raja-Raja 1:6, memang dia sangat tampan. Ya. Dan dia memang urutannya benar sudah di bawah Salomo. Orang semua lihat pada dia. Tapi kemudian dia self-deceptive. Dia salah mengenali siapa dirinya. Ya. Terlalu besar confidence-nya, lebih dari yang seharusnya. Yang ketiga, di ayat 1, ayat 5, pasal 1 ayat 5, 1 Raja-Raja dikatakan, Adonia anak Hagit meninggikan dirinya, exalt himself, dengan berkata, aku akan menjadi raja. Meninggikan diri itu selalu dimulai dengan penyesatan diri. Dia pikir dirinya lebih daripada siapa dia sesungguhnya. Dia mulai berkata, aku seharusnya mendapat lebih. Aku berhak untuk lebih. Itu adalah awal daripada I exalt myself. Adonia meninggikan diri, ya, meninggikan diri selalu dimulai dengan deceptive, penyesatan, penilaian diri sendiri yang berlebihan. Nomor 4, self-deception atau penyesatan diri menyebabkan Adonia salah perhitungan, keliru ngitung strategi,
dan berakhir dengan kehancuran. Dikatakan di 1 Raja-Raja 1 ayat 10, semua diundang di pestanya dia. Ya, dia undang Yoab, dia undang Abiatar, dia undang semua keluarga raja, semua orang penting. Tapi dikatakan di ayat 10, tetapi dia tidak mengundang Nathan, Benaya, para kesatria, dan adiknya Salomo. Ini orang-orang yang sangat kunci. Dia salah perhitungan. Dia pikir ini orang tidak penting. Ya, dia pikir dia cukup dengan apa yang ada karena dia percaya diri yang terlalu besar. Ya, kemudian dia merasa tempatnya pantasnya ya raja, padahal rajanya masih hidup. Dia tidak ngomong sama bapaknya, tapi dia mengklaim tahta dengan mengumpulkan orang-orang, tapi dia salah perhitungan. Ini Nathan yang merubah sejarah hidupnya. Dia salah ngitung kekuatannya Nathan. Nomor 5, self-deception itu biasanya undermine, ya, meniadakan kepedulian yang tulus dan perlunya membangun hubungan. Bayangkan sudah baca di pasal 1 ini, Daud sakit kedinginan, ya. Saya merasakan kan pernah flu gitu kan, menggigil. Tapi ini menggigilnya tidak pernah berhenti, diselimuti menggigil terus. Ya. Sakit. Sementara ini Adonia bikin pesta di pasal 1 ayat 25, dan lihatlah mereka makan minum dan mereka berkata, hidup Raja Adonia. Raja yang ada masih hidup, Raja Daud sedang sakit, sedang susah, ya, bergumul, berjuang dengan kesehatannya. Anaknya satu, tidak nengokin, tidak merawat, tidak mempedulikan, malah pesta-pesta. Self-deception mengaburkan pentingnya relationship, mengaburkan pentingnya genuine care, kepedulian yang tulus. Nomor 6 yang terakhir, ya, saat saudara self-deception, ya, sesat diri, saudara akan melihat kebutuhanmu dan keinginanmu itu lebih sebagai yang utama, sedang kebutuhan dan keinginan orang lain nomor 2. Jadi Adonia mikirnya cuma kebutuhan sendiri, dia tidak pikir. Dia ketemu dengan Bathsheba, dia bilang, kamu kan tahu aku seharusnya ini raja, orang-orang pengen aku raja. Jadi dia tidak menyesal, dia tidak sadar perbuatannya, malah dia minta lagi, mohon bicara dengan Raja Salomo, supaya dia berikan Abishag gadis Sunam itu kepadaku menjadi istriku. Jadi kalau saudara mulai melihat kepentinganmu, kebutuhanmu lebih penting dari kebutuhan-kepentingan orang lain, hati-hati. Ya, jangan-jangan sudah masuk dalam self-deception. Saudara merasa kebutuhanmu, kepentinganmu lebih penting daripada kebutuhan dan kepentingannya orang lain. Di Amsal ada yang bunyi begini, didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana. Ya, anak yang selalu dituruti kemauannya seperti Adonia memalukan ibunya. Nah, renungan kita, kalau saudara selama hidup saudara tidak pernah mendapatkan teguran, sekali lagi teguran bukan kritik, teguran bukan amarah emosi, tetapi ada orang yang dengan maksud baik menunjukkan kesalahan saudara dengan tujuan menolong supaya saudara jadi lebih baik. Ya, tidak terus jalan dalam kesalahan. Saya pernah, tentu dari orang tua yang saya masih ingat, tentu ada satu lagi orang hamba Tuhan. Tidak banyak orang mau negur saya, tapi saya bersyukur kepada mereka yang mau negur saya dengan maksud dulu. Ya. Nah, buat saudara, renungkan sebuah teguran yang saudara pernah terima. Entah itu dari orang tua, entah itu dari mentor, dari pendeta, dari hamba Tuhan lain, ya, di masa yang lalu. Terasa mungkin sangat menyakitkan pada saat menerimanya, tapi sekarang sudah melihat betapa sangat berharganya teguran tersebut. Kini saudara sangat mensyukuri teguran atau koreksi tersebut. Saya katakan, saya pernah cerita, ya, bagaimana secara tidak langsung Pak Samuel Elkana pernah menegur saya, dan saya bersyukur sampai hari ini saya masih ingat peristiwanya yang waktu itu buat saya tidak enak, tapi hari ini saya syukuri ada orang yang
mengambil resiko, menunjukkan betapa saya salah dan bagaimana saya eh, berubah oleh karena teguran itu. Jadi menurut saya kalau ada seorang seperti Adonia yang tidak pernah tegur, kasihan sekali, ya, karena ujungnya tidak akan enak. Ada beberapa poin, ada 4 hal yang saya rangkum dari 1 Raja-Raja 2, yaitu nasihat akhir dari Daud kepada Salomo. Secara umum bisa diartikan ini pesan terakhir dari seorang senior kepada orang muda dalam sebuah perjalanan suksesi kepemimpinan. Nah, Daud mungkin pesannya lebih banyak daripada ini. Di 1 Tawarik pasal 28, mungkin sebelum peristiwa ini, sebelum 1 Raja-Raja, dia pesan banyak hal kepada Salomo bagaimana membangun bait Allah. Ya. Tapi ini yang paling akhir ini, paling akhir sebelum dia meninggal, dia pesankan beberapa ini. Nah, Daud mungkin ingin banyak menyampaikan pada Salomo macam-macam. Tapi dia rasa ini ada beberapa hal yang sangat penting. Nah, kalau Daud merasa ini sangat penting buat Salomo, bisa jadi keempat hal ini juga sangat penting buat saudara dan buat saya. Ya, jadi anggap saja, tempatkan dirimu seperti seorang Salomo, Daud yang mau mati sudah tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, memberi nasihat-nasihat akhir pada saudara dan pada saya. Yang pertama di pasal 2 ayat 2, dia berkata kepada Salomo, maka kuatkan hatimu dan berlakulah sebagai seorang laki-laki. Jadi maksudnya jangan pengecut, ya, jangan takut, tetapi jadilah berani. Andalkanlah Tuhan. Harus berani, risk taking, ya, bersama Tuhan. Jangan takut, jangan pengecut. Itu 2 hal yang harus dihindari. Nah, kenapa kok ini yang pertama disampaikan? Nah, kalau pemimpin tidak punya keberanian, ya dia tidak bisa mimpin. Hidup tidak ada keberanian, dia dipenjara oleh ketakutannya. Saudara mau hidup benar, tapi takut resiko, hidupnya keliru. Mau usaha baru, bisnis baru, takut gagal, ya saudara akan tetap dalam kondisi yang lama. Mau mulai pelayanan baru, tapi tidak ada keberanian untuk melangkah, ya tidak pernah ada pelayanan baru. Jadi pesan yang paling pertama, yang paling penting, dia bilang, kuatkan hatimu, berlakulah sebagai laki-laki. Dalam bahasa Inggrisnya, be courageous, jadilah pemberani, bergantung pada Tuhan, jangan bergantung pada kekuatanmu sendiri. Ya. Tetap hari ini tetap paling penting buat pemimpin adalah be courageous. C.S. Lewis pernah berkata, semua kebajikan-kebajikan, ya, yang dianggap mulia di dunia, kejujuran, loyalitas, kesucian, kalau diperhadapkan pada resiko, maka karakter yang muncul adalah keberanian. Loyalitas tanpa keberanian jadi disloyal. Ya, kesucian tanpa keberanian, hidup tidak suci lagi kalau diancam. Kejujuran dihadapkan kepada ancaman, tidak ada keberanian, dia tidak jujur, dia bohong-bohong. Jadi Daud merangkum pada Salomo, nomor 1 yang paling penting, berani, be courageous karena Tuhan, moral courage, berdiri berkata yang benar apapun resikonya. Nomor 2, di ayat yang ketiga, pasal 2, dia berpesan kepada Salomo, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya,
dan dengan tetap ikut segala ketetapan dan perintah-perintahnya. Supaya apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala tempat yang kau tuju. Jadi Daud ingin anaknya beruntung. Ya. Tentu Tuhan ingin sudah beruntung juga. Caranya gimana? Hidup benar, taati firman-Nya. Karena itu adalah jalan menuju keberuntungan. Kemanapun kau pergi, kalau hidup menurut jalannya Tuhan, menuruti firman-Nya Tuhan, kemanapun pergi, apapun yang dikerjakan akan dibuat beruntung. Jadi pesan Daud yang nomor 2, jangan sekedar mengandalkan kekuatanmu, tapi fokusnya kepada turuti Tuhan, turuti firman-Nya, maka Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, kemanapun kau pergi akan beruntung. Ya, hidup benar, taat firman. Nomor 3, di pasal 2 ayat 4 dikatakan, supaya Tuhan menepati janjinya yang telah Dia firmankan kepadaku. Firman-Nya waktu itu, jika keturunanmu memperhatikan cara hidup mereka dan hidup di hadapanku dengan setia, tidak akan terputus keturunanmu dari tahta kerajaan Israel. Jadi pesan nomor 3, Tuhan itu Tuhan yang setia. Pegang janjinya. Kalau kita pegang janjinya, pasti akan terjadi, karena Tuhan tidak pernah melejani janji, tidak pernah ingkar janji. Ya. Jadi pesan Daud kepada Salomo yang ketiga, janji Tuhan apa yang Dia sampaikan pada aku, pada kamu, keturunan kita tidak akan terputus memimpin Israel. Ya. Pegang janjinya dan turuti, hidup sesuai dengan persyaratannya. Jadi saya sering katakan, banyak hamba Tuhan, pemimpin jatuh bukan karena iblisnya makin kuat, tapi karena lupa janji Tuhan. Jangan sampai hidup saudara lupa janji Tuhan. Ingat-ingat janji Tuhan apa yang Tuhan pernah berikan pada saudara. Ya, saya biasakan nulis di buku diary saya, janji-janji yang Tuhan berikan. Ya, saya tuliskan kapan diberikan janjinya apa dari firman Tuhan kepada saya. Ya. Jadi andalkan, pegang pada janjinya Tuhan. Maka hidup kita akan mencapai destiny kita. Yang terakhir, yang keempat, pesannya kepada Salomo, kita tidak bisa mimpin sendiri. Ya, selalu butuh tim, butuh komunitas. Jangan jalan sendirian, kita selalu berkata seperti itu. Daud berkata pada Salomo, kamu akan butuh inner circle, butuh tim. Bangun timmu secara intensional. Ya. Jauhkan dirimu dari orang-orang yang karakternya tidak bagus, yang tidak punya loyalitas. Ya. Jauhkan dirimu dari orang seperti Yoab yang tidak punya integritas, orang seperti Simei yang bisanya cuma jilat-jilat, muji-muji, tapi di belakang ngomong yang jelek dan segala macam. Ya. Bangun komunitas, inner circle dirimu, ya, kelompok kecil, saling percaya, yang karakternya bagus, loyalitas kesetiakawanannya tinggi. Nah, ada 4 hal ini yang dipesankan, pesan terakhir sekali dari raja yang terbesar di Israel kepada Salomo. Ya. Dan kalau dia ringkaskan pesannya jadi 4, tentu penting juga buat saudara dan saya. Pertama, courageous, berani. Selama ini, saudara cek dalam hidupmu, ya, kita hidup mimpin dengan berani atau tidak? Banyak keberaniannya atau banyak komprominya hidup kita? Ya. Kemudian yang kedua, dia katakan tidak bisa mengandalkan hanya kepada kepandaian dan kekuatanmu, andalkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan ada kalau kita ikut firman. Ya. Ikuti firman-Nya, ikuti kehendaknya. Yang ketiga, jangan pernah lupa janjinya Tuhan. Pegang janjinya Tuhan. Kamu tidak akan kecewa. Di Alkitab begitu banyak janji Tuhan. Dan keempat, jangan jalan sendiri. Bangun inner circle,
Tapi perhatikan karakternya orang-orang ini. Cari yang karakternya bagus, integritasnya tinggi, loyalitasnya tinggi, punya discernment yang baik. Tidak seperti Abiatar yang kehilangan apa namanya discernment, tidak nyari kehendak Tuhan lagi, tidak dengar suara Tuhan lagi. Bisa bahan refleksi buat kita minggu ini. Where are you? Salomo yang sudah diberi pesan-pesan bagus begini pun, pada sisa hidupnya yang terakhir dia gagal. Nah, saya harap saudara bisa pegang pesan-pesan Daud dan bisa mencapai destiny saudara semua.